Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Jadi saya tetap tegar, teman-teman yang lain, ya, Bang Resmond Sianipar dan Mbak Tifa, Dr. Tifa yang sekelas dengan saya. Ini adalah perjuangan kita, perjuangan seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat melawan kezaliman dan kriminalisasi. Ya. Ya, ini sebetulnya masalah ringan, tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. 7 November 2025 seolah menjadi hari kelam bagi Roy Suryo dan kawan-kawan. Setelah sekian lama memproklamirkan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo palsu, Roy Suryo bersama 7 koleganya kini harus menerima kenyataan pahit usai Polda Metro Jaya menetapkan mereka sebagai tersangka. Roy Suryo dan 7 orang rekannya dinilai telah menyebarkan tuduhan palsu, melakukan manipulasi dokumen ijazah Presiden ke-7 secara digital, hingga melahirkan keresahan di tengah publik. Penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Penetapan 8 orang tersangka terkait pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi dokumen ijazah yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo dibagi ke dalam 2 klaster. 5 orang tersangka yang masuk dalam klaster pertama ialah Egy Sujana, Kurnia Tri Royani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. 5 orang tersangka yang masuk ke dalam klaster pertama dijerat dengan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP serta sejumlah pasal dalam Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Sementara 3 orang tersangka yang masuk ke dalam klaster kedua yaitu Roy Suryo, Resmond Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma. 3 orang pada klaster kedua dikenakan kombinasi pasal KUHP dan Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana 8 hingga 12 tahun penjara. Pasca ditetapkan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka, Roy Suryo mengaku dirinya menghormati keputusan polisi. Meski begitu, pakar telematika itu menanggapi penetapan dirinya sebagai tersangka akan menjadi presiden buruk bagi setiap orang yang hendak meneliti keaslian dokumen publik, namun justru dikriminalisasi. Roy juga mengajak kepada para koleganya untuk tetap tegar dalam memperjuangkan keyakinan mereka. Yang saya teliti adalah dokumen publik. Ya, jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk ya. Kalau ada seseorang yang meneliti dokumen publik, kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi. Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo CS seolah berada di atas angin usai mendapat salinan ijazah resmi Presiden ke-7 Joko Widodo dari KPU yang disebut dapat menjadi novum baru untuk membuktikan ijazah Jokowi palsu. Bahkan pada tanggal 6 Oktober 2025, Roy Suryo bersama dengan pengamat kebijakan publik Bonatu Asilalahi mendatangi Bareskrim Polri untuk meminta penyelidikan kembali dibuka. Tak hanya satu salinan ijazah pada tanggal 10 Oktober 2025, Bonatu Asilalahi bahkan kembali mendapatkan salinan ijazah Jokowi secara resmi dari KPUD Provinsi DKI Jakarta. Sederet upaya yang dilakukan oleh Roy Suryo CS untuk meyakinkan publik bahwa ijazah Presiden ke-7 palsu tidak hanya melalui pembuktian hukum. Trio RRT, Roy Suryo, Resmond Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma pada tanggal 18 Agustus 2025 bahkan menerbitkan sebuah buku bersampul putih dengan judul Jokowi's White Paper. Kala itu, mereka menekankan pembuktian ijazah Jokowi dilakukan secara ilmiah dan independen. Kami bertiga itu secara independen melakukan riset
Ya, riset terkait dengan dokumen dari Joko Widodo, Ya. terkait dengan background beliau. Ini adalah penelitian atau kajian yang sifatnya ongoing, ongoing research, open to debate, open to discuss, dan kita melakukan sesuai dengan keilmuan kita. Penetapan tersangka Roy Suryo bersama dengan 7 koleganya didasari atas pelaporan Presiden ke-7 Joko Widodo ke Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025 yang lalu. Sederet gempuran yang dilayangkan oleh Roy Suryo CS membuat Presiden ke-7 Joko Widodo meyakini serangan didalangi oleh aktor besar yang memiliki agenda politik. Ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Proses hukum yang berjalan menjadi ajang pembuktian. Publik pun menanti janji Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya di dalam ruang pengadilan. Kita menghargai dan MKD tentu saya sangat profesional sekali.